hari ini kita kan ada sedang mendesain grand strategi kaitannya dengan bagaimana kita mengoptimalisasi pendapatan dari 3 sektor atau 3 cluster gitu loh. Pertama pajak daerah, kedua dividen BUMD, yang ketiga optimalisasi aset. Karena apa? Kalau kita tidak mengoptimalkan 2 cluster ini, dividen BUMD dan juga optimalisasi aset, tentunya ini tidak akan terjadi lompatan-lompatan dalam kaitannya PAD yang kita harapkan. Karena tentunya pertama, yang namanya pajak daerah yang kita miliki sampai hari ini kita tergantung pada regulasi yang ada, bahwa kita cuma terbatas pada 5 pajak daerah yang menjadi kewenangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mempublikasikan profil dan kinerja 120 anggota DPRD Jawa Tengah tahun 2019, tahun 2024. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat untuk memantau kinerja para wakilnya, dan siapa tahu bisa menjadi pertimbangan ketika akan memutuskan jika ada pemilihan-pemilihan yang akan datang. Menurut rencana, wawancara ini akan kami bukukan, dan kami sekarang sudah bersama dengan Bapak Bambang Haryanto Baharudin. Beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa kabar Pak Bambang Haryanto? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Bapak sehat ya? Sehat. Kelihatannya jadi tambah muda kelihatannya Pak Bambang. Begitu. Ya. Baik, Pak Bambang mungkin bisa mulai cerita ketika pertama kali mulai memasuki dunia dan aktivitas politik. Ya. Jadi ini sebuah pertanyaan yang agak susah kalau saya jabarkan secara detail gitu ya, Pak Bambang. Nah, nggak ada yang terlibat seperti itu. Tapi ya alami saja. Mungkin ada suatu dorongan hati nurani seperti itu, dan memang ini bukan persoalan bukan persoalan yang sederhana gitu ya, tapi sebetulnya saya melihat bahwasanya mungkin kalau saya bahasakan secara sederhana, mungkin ini saya takdir saja gitu saya terjun di dunia politik. Karena kalau kita lihat dengan berbagai macam aspek itu sebenarnya kayaknya tidak masuk. Jadi seperti saya sampaikan ya gitu loh. Jadi kalau saya sampaikan secara sederhana mungkin ini takdir saya saja itu loh. Jadi terlibat dan masuk dalam dunia politik. Karena kalau kita lihat pakai pendekatan-pendekatan misalnya lingkungan keluarga kayak gitu, maupun mungkin lingkungan pergaulan itu sebenarnya tidak masuk begitu loh. Tapi tiba-tiba saja ya itu tadi kok sebuah hal yang namanya takdir gitu ya. Kadang-kadang kan sesuatu yang sifatnya spontan dan mungkin tidak
tidak terencanakan. Saya kira begitu, Pak. Iya, iya, iya. Jadi Pak Bambang Haryanto ini mulai aktif di partai atau langsung Jadi ya, saya seperti dulu saya sampaikan Pak Bambang gitu ya. iya, iya, Saya memang kebetulan kalau bicara pengalaman organisasi saya sangat miskin gitu. iya, Karena saya tidak terlibat di organisasi apapun kecuali partai gitu. Jadi saya iya, langsung terjun ke partai. Ya, iya. kalau kita kan sendiri kita tahu setelah rekrutmen kepartian di Indonesia kan belum baik gitu. Nah, Ya, ya, Pak Bambang Haryanto itu ya. langsung jadi anggota DPRD di provinsi atau pernah di kabupaten, Pak? Kebetulan saya memang belum pernah punya pengalaman menjadi anggota DPR di kabupaten, karena memang pada waktu itu partai menugaskan kami langsung menjadi anggota DPRD provinsi tahun 99 itu sendiri. Saya kira Ya. itu Pak Bambang. Jadi sampai sekarang sudah berapa kali, Pak? 5 kali ya? 5 periode ya. Luar biasa. Megah berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat membawa pesan damai, berkah rahmat ilahi untuk seluruh. Nah, apa yang bisa dilakukan, yang bisa diperjuangkan Pak Bambang Haryanto selama 5 periode ini, Pak? Jadi sebetulnya kan begini, kita kan harus mendasari apa yang menjadi sumpah jabatan pada saat kita dilantik gitu ya, Pak Bambang Ya, ya. ya, Jadi pada dasarnya kan pada saat kita dilantik itu kita di atas kitab suci menurut agama kita masing-masing, kita disumpah untuk bagaimana yang pertama dan utama adalah memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Itu jelas sekali gitu. ya, Nah, tentunya saya memaknai gitu. Memaknainya secara sederhana. Perintah ini sekaligus adalah sebuah amanah. ya, Nah, tentunya pada saat perintah ini dijaga sebagai amanah, kita harus bisa melakukannya. Tapi kan pada saat kita melakukan, kita tidak terlepas daripada apa yang menjadikan katakanlah fungsi ataupun tugas pokok fungsi kita gitu, ya, ataupun apa yang fungsi yang kita miliki. Nah, sehingga pada saat kita bisa mengimplementasikan trifungsi yang dimiliki oleh DPRD itu sendiri, dan ini kaitannya kembali lagi ini sebagai sebuah tanggung jawab moral sekaligus perwujudan amanah yang diemban. Saya kira itu yang senantiasa menjadi target kami, Pak Bambang. Jadi sifatnya tidak parsial ataupun tidak spesifik ya, gitu loh. Yang penting apa yang menjadi amanah kami yang sedang diterima, kita bisa mewujudkannya sesuai dengan apa yang fungsi ataupun kewenangan yang kita miliki. Saya kira itu Pak Bambang. ya, baik. 5 kali itu Bapak pengalaman di bidang apa saja? Jadi kebetulan saya tahun pertama ataupun periode pertama saya duduk di Komisi Keuangan, Komisi C. Ya, Kemudian periode yang kedua, ketiga, dan keempat itu di Komisi A. Nah, kemudian periode kelima di Komisi A tahun pertama, tahun kedua sekarang menjadi kembali ke Komisi C gitu. ya, Jadi selama 5 periode saya cuma mengalami 2 komisi yang saya pernah kena masuk gitu loh. Pertama ya, Komisi C dan kedua Komisi A. Gitu. iya. Pak Bambang lama di Komisi A. Apa yang menjadi kesan atau kenangan selama di Komisi A? Jadi sebetulnya kan ini tidak terlepas daripada ketertarikan kita ke dunia politik pemerintahan ya. Ya, Sejatinya kan kita melihat bahwasanya Komisi A kan itu komisi yang membidangi masalah politik pemerintahan. ya, Jadi ya asik-asik saja ya, senang-senang saja. Misalnya kita melaksanakan pengawasan, melaksanakan koordinasi, kaitannya misalnya dengan para penyelenggara pemilu misalnya kayak gitu loh. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian tentunya karena kita juga masalah pertanahan di Komisi A kita juga kadang-kadang bagaimana kita bisa memediasi sekaligus juga bagaimana kita bisa mengadvokasi ya persoalan-persoalan dan pertanahan yang ada di Jawa Tengah ini. Saya kira itu Pak Bambang. ya, baik. Pak Bambang pertama kali di Komisi C Keuangan, kemudian sekarang menjadi ketua Komisi
C. Nah, Ya. menurut Pak Bang, apa yang sekarang sedang diperhatikan oleh Komisi C, terutama di dalam penggalangan PAD Jawa Ya. Tengah, ya. Kenapa Jawa Tengah PAD-nya paling kecil, Pak, bandingkan Jawa Barat, Jawa Timur? Ya. Ini saya kira itu tidak terlepas dari potensi ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memang seperti ini adalah bagaimana upaya akut effort kita dalam mewujudkan atau memenuhi target PAD ini. Ini yang sebenarnya kita dorong. Tapi sebetulnya begini Pak Bambang, saya ingin sampaikan. Hari ini kita kan ada sedang mendesain grand strategi kaitannya dengan bagaimana kita mengoptimalisasi pendapatan dari 3 sektor atau 3 cluster gitu loh. Pertama pajak daerah, kedua dividen BUMD, yang ketiga optimalisasi aset. Karena apa? Kalau kita tidak mengoptimalkan 2 cluster ini, dividen BUMD dan juga optimalisasi aset, tentunya ini tidak akan terjadi lompatan-lompatan dalam kaitannya PAD yang kita harapkan. Karena tentunya pertama, yang namanya pajak daerah yang kita miliki sampai hari ini kita tergantung pada regulasi yang ada. Bahwa kita cuma terbatas pada 5 pajak daerah yang menjadi kewenangan kita. Yang kemudian kedua, ini akan istilahnya tergantung juga dengan bagaimana progres daripada kemampuan orang untuk membeli kendaraan, misalnya begitu loh. Nah, tentunya maka daripada itu pada saat kita tidak hanya mengandalkan pajak daerah saja, tapi kita bisa mengambil dari dividen BUMD dan juga optimalisasi aset, maka tentunya bagaimana kita mendorong supaya BUMD kita ini performanya bagus gitu loh. Artinya pada saat performanya bagus akan bisa memberikan dividen yang besar kepada provinsi ataupun kepada Pemda, itu merupakan kontribusi daripada salah satu strategi yang kita harapkan dari kaitannya dengan PAD. Saya kira itu. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni. Pak Bambang. Ya, baik. Sekarang satu persatu, Pak. Kalau dengan pajak daerah ini, apa Pak upaya untuk mengoptimalkan, untuk menambah penerimaan dari pajak daerah? Jadi program pajak daerah itu pertama kan yang hari ini kalau target yang kadang-kadang kita pasang itu kadang-kadang harus kita mungkin kurang proporsional karena belum ada landasan dasar-dasar yang baku begitu loh. Maka daripada itu hari ini kita akan memberikan kajian tentang potensi sebetulnya pajak daerah di Jawa Tengah itu seberapa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menjadi problem pajak daerah ini adalah piutang yang tidak pernah bisa terselesaikan, yang kadang-kadang setiap tahun malah akumulasinya bertambah. Nah, ini yang menjadikan sorotan kita untuk kiranya bagaimana masalah piutang ini bisa kita meminimalisir. Jadi setiap tahunnya kita akan lebih banyak tagihan-tagihan yang kita terima. Nah, kaitannya dengan optimalisasi pajak itu tentunya kita adalah dari sisi pelayanan. Karena bagaimana juga yang namanya kalau kita memberikan pelayanan yang prima, insya Allah itu akan punya dampak yang positif karena jadi keengganan ataupun mungkin skeptis masyarakat untuk membayar pajak itu akan berkurang. Saya kira itu, Pak Bambang. Pak Bambang Haryanto, untuk menentukan target itu apakah digunakan jasa peneliti atau riset yang mandiri sehingga tidak hanya ditentukan oleh lembaga Pemda sendiri, Pemprov sendiri? Iya, hari ini Bapenda kan sudah saya kira kemarin misalnya gitu. Pemda kemarin saya diundang ke Bapenda, ada paparan tapi saya cuma ikut pembukanya saja nggak sampai selesai bahwa sedang ada program tentang bagaimana menyusun peta jalan roadmap untuk optimalisasi retribusi. Itu salah satunya.
Kemudian kalau kajian tentang potensi itu sudah dilakukan juga oleh Komisi C. Gitu. Ya. Nah ini menjadi dasar daripada itu. Tapi semuanya itu saya kira sebetulnya itu ada peluang yang bagus manakala sebetulnya kita berhasil dalam menagih piutang kita. Karena piutang kita hari ini kira-kira 2,1 triliun apa ya gitu loh. Kira-kira begitu. Nah ini yang harus bagaimana kita kejar supaya itu bisa kita dapatkan secara optimal gitu loh. Bisa secara maksimal gitu. Piutang yang ada di kita ini gitu. Iya, itu sebagian besar apa Pak? Pajak kendaraan bermotor atau pajak apa? Ya, piutang PKB, pajak kendaraan bermotor, justru itu. Nah, ini yang Komisi saya minta supaya pertama data tentang piutang itu benar-benar valid. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang secara fisik ataupun secara konkret memang objek pajaknya ada gitu loh. Ya. Nah ini yang sedang kita dorong supaya ada pendalaman lagi tentang sebetulnya potensi ataupun piutang kita itu berapa dan bagaimana kondisinya supaya sekali lagi ini tidak menjadi beban tapi akan ada titik terang lagi seperti itu. Jadi jangan sampai ternyata kita punya harapan kita seolah-olah punya piutang ini ternyata realnya kurang gitu loh ataupun realnya tidak sebesar itu. Itu kan ini menjadi persoalan. Nah, ini yang sedang bagaimana kita dorong ke sana gitu, Pak Bapak. Ya, baik. Yang pertama pajak daerah, yang kedua dividen BUMD. Ini seperti apa, Pak? Apa sudah cukup signifikan ini dividen BUMD? Jadi kita melihat begini, paling tidak secara pribadi saya mengkomparasi ya tata kelolanya, manajemennya, kemudian juga masalah bisnisnya. Jadi pada saat awal saya menjadi Komisi C, saya kan juga karena saya di Komisi C kan mitra kita kan antara lain kan BUMD. Yeah. Pada waktu itu kita badan hukumnya kan baru perusahaan daerah namanya ya, Purda itu. Dulu kita melihat, mohon maaf gitu loh. Dari sisi manajemennya ya boleh dikatakan itu tidak mengikuti spirit zaman. Itu yang pertama. Yang kedua tidak ada effort yang luar biasa ataupun yang bagaimana supaya lebih daripada usaha yang dilakukan oleh BUMD itu. Itu yang kedua. Yang ketiga persoalan-persoalannya adalah bahwasanya kadang-kadang BUMD kita untuk unit usahanya ataupun jenis usahanya kurang bisa berkompetisi dengan mungkin badan usaha ataupun perusahaan-perusahaan yang ada mungkin swasta atau mungkin barangkali malah BUMN itu kira-kira begitu. Tapi paling tidak swasta yang ada di Jawa Tengah ini kurang kompetitif kayak gitu. Nah, sekarang di era yang sekarang ini ternyata ada sebuah perkembangan yang sangat menarik. Pertama, dari sisi manajemen hari ini relatif direksinya itu benar-benar profesional lah kayak gitu. Punya visi, punya misi yang jelas dalam mengembangkan BUMD di mana yang dia pimpin. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya perubahan badan hukum, Komisi saya berharap bahwasanya ada holdingisasi ataupun pengklasteran unit usaha yang ada di BUMD kita, sehingga tidak istilahnya kalau bahasa Jawanya itu ngayawara lah ya, tidak jelas. Begitu banyak usahanya tapi tidak jelas gitu loh. Supaya kita holdingisasi, kita klaster pada bisnis-bisnis yang fokus gitu. Nah ini sudah kita mulai tata sehingga yang urusan pariwisata sudah ada, yang urusan pangan sudah ada, yang urusan energi sudah ada, di samping memanfaatkan potensi-potensi yang ada yang BUMD yang kita miliki. Ini yang saya rasakan adanya sebuah perbedaan yang sangat signifikan kalau kita komparasikan dengan pada saat saya awal menjadi Komisi C 20 tahun yang lalu dengan hari ini terhadap performan BUMD kita. Saya kira itu Pak Bambang. Jadi secara objektif sekarang BUMD yang sudah memberi dividen signifikan itu BUMD apa saja, Pak? Jadi kita kan kebetulan punya 11 BUMD ya.
Ya. yang terbagi secara makronya pada 2 klaster ya. Ya. Yang di bidang jasa keuangan dan non jasa keuangan. Ya. Ya tentunya hari ini yang masih signifikan untuk memberikan dividen kepada kita ya BUMD kita yang bergerak di bidang jasa keuangan, terutama Bank Jateng dan juga BPPKK gitu loh. BPPKK yang ada di 33 kabupaten kota ini Pak Bambang. Ya, ya. Jadi bukan BKK yang provinsi Pak ya? Bukan. Jadi kita kan punya 3 BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan. Yeah. Ada Bank Jateng, Yeah. ada BKK Jateng, ada BPRBKK yang ada di 33 kabupaten kota ini. Ya. Ya. Jadi yang konkret itu yang Bank Jateng dan jasa BPR keuangan. Di jasa keuangan. BPRBKK, ya. Ya. Nah, kemudian yang lain prospeknya seperti apa Pak? Yang artinya kita punya prospek bagus, tapi mungkin belum bisa tereksekusi tahun-tahun ini. Ya. Kita mungkin untuk ini istilahnya apa ya? Untuk jangka panjang ke depannya. Gitu. Jadi begini, misalnya kita punya perusahaan daerah air minum, bukan air minum, perusahaan daerah air bersih (PDAB). Ya. Tirta Utama. Nah, kemudian kita mengambil peluang-peluang yang ada dalam katanya bisnis yang berkaitan dengan PDAB. Ya. Hari ini PDAB sedang konsentrasi untuk bagaimana bisa mengambil kue yang ada kaitannya dengan adanya proyek strategis nasional di KITB Batang. Itu gitu. Ya. Kawasan industri terpadu Batang gitu. Ya. Ini yang sedang kita dorong ke sana begitu, Pak Bambang. Ya. Megah berkibar menjulang ke angkasa, Panji Partai Demokrat membawa pesan damai, berkah rahmat ilahi untuk seluruh. Baik. Nah, sekarang kita bergeser ke optimalisasi aset. Itu seberapa besar potensinya? Kita sekarang sedang menertibkan dulu ya masalah keberadaan aset ini. Jadi kita kemarin dengan Komisi A rapat bersama untuk membenahi masalah pendataan inventarisasi aset ini sebelum nanti aset ini kita kira-kira untuk optimalisasi akan digimanakan. Apakah dikerjakan sendiri, apakah dikerjasama dengan pihak ketiga, ini salah satunya seperti ini, memang ini belum. Nah, kaitannya ini barangkali nanti kita akan bersinergi dengan apa yang hari ini Bapenda sedang laksanakan pengkajian tentang roadmap retribusi itu sendiri. Karena kan optimalisasi aset itu kan nanti pendapatannya dari retribusi. Misalnya retribusi pemakaian lahan, retribusi pemakaian gedung dan sebagainya gitu loh. Nah, ini seperti itu. Jadi ini baru wacana yang akan lebih kita mungkin nanti 2023 akan kita dalami lebih lanjut supaya bagaimana itu tadi kita bisa meng-set supaya nanti eksekusinya daripada pelaksanaan optimalisasi itu tepat. Pertama kaitannya kita tertibkan dulu inventarisasinya, yang kedua nanti kita akan lihat hasil kajian daripada Bapenda kemarin kaitannya dengan roadmap retribusi supaya seperti itu. Tapi kalau memang dibutuhkan perubahan perda ataupun perubahan apa ya nanti mungkin kita harus lakukan. Saya kira itu Pak Bapak. Ya. Baik, bagaimana prediksinya Pak? Kalau nggak salah sekarang PAD kita sekitar 24 T Pak ya? Itu pendapatan. Pendapatan. Itu ya kalau PAD kita sekitar 16-17 lah M gitu. T ya, 17-16 T. Ya. Itu akan diproyeksikan menjadi berapa Pak misalnya? Jadi ini target 2023 Pak Bambang. Iya. Jadi kita nanti belum bicara dengan 2024. Maka nanti perjalanan 2033, nanti kita pembahasan APBD 2024, itulah barangkali nanti proyeksi kita berapa itu nanti di 2024. Karena ini APBD ataupun PAD yang sudah ditetapkan di APBD 2024, yang sudah ditetapkan pada tanggal 30 November yang lalu, yang nanti besok evaluasi dari Mendagrinya akan dibahas di Banggar. Gitu. Hari Kamis besok. Nah,
kembali menyinggung tadi Pak ke BUMD. Seberapa besar sebenarnya peranan penyertaan modal daerah ini untuk mendorong ya supaya targetnya itu nanti dividennya itu bisa diandalkan. Jadi ya itu tadi. Kita kan ingin mendorong pengembangan BUMD ini kan tidak hanya dalam tataran cek kosong ya. Ya. Dorongan kita bukan dorongan sumber asal gitu. Maka kita tentunya akan mendasari pada apa yang kita sering sampaikan sebagai reward and punishment. Artinya, kalau ternyata BUMD itu kita punya prospek yang bagus dan sebagainya, tentunya kita berikan reward. Reward-nya apa? Itu kaitannya dengan penambahan modal. Nah, hari ini kebetulan untuk 2023 ini yang mendapatkan penambahan modal itu kebetulan salah satunya adalah jam kerja. Jam kerja ini Pak Bambang, ini termasuk BUMD kita di jasa keuangan. Ya. Tapi bukan dia adalah bergerak di bidang penjaminan kredit daerah. Ya. Kebetulan tidak semua provinsi punya begitu. Jawa Tengah itu termasuk yang awal punya jam kerja, punya potensi pasar yang luar biasa. Nantinya akan dikembangkan wilayah pasarnya. Kalau nanti izin OJK sudah turun, itu bisa di luar Jawa Tengah. Ya. Kemudian juga bagaimana bisa bersinergi dan membentuk ekosistem jasa keuangan kita dengan BUMD yang kita miliki. Artinya apa? Kredit-kredit yang ada di BUMD kita, apakah itu di Bank Jateng ataupun BPNPKK, penjaminan jasa kerja. Nah, kalau kita lihat seperti ini ada potensinya. Nah, kemarin mendapatkan tambahan modal ya untuk tahun 2023 ini 10 miliar karena itu tadi lihat potensi pasar dan juga prospek untuk memberikan kontribusi dividen. Jadi pemberian dividen ini kita pakai rumus reward and punishment itu sendiri dan juga lihat potensi daripada BUMD itu sendiri. Jadi tidak asal-asalan saja gitu. Ya. Gitu kira-kira Pak. Baik, sekarang kita bicara ke depan Pak. Ini 2023, sebentar lagi 2024. Bagaimana persiapan Pak Bambang Haryanto ya, baik secara pribadi maupun sebagai kader partai untuk menyongsong 2024? Jadi kalau kebetulan ini tentunya kan bebarengan ya antara agenda pribadi dan juga agenda partai. Ya. Karena kita ketahui sendiri yang namanya pemilu legislatif, pemilu presiden itu kan pemilu partai. Ya. Karena kan peserta pemilu di pemilu legislatif adalah partai politik. Ya. Kalau peserta pemilu presiden itu adalah pasangan yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya kan partai politik seperti itu. Nah, hari ini kebetulan PD Perjuangan sudah menyiapkan jauh-jauh hari kesiapan untuk menyongsong ke sana. Dan memang hari ini kita lebih fokus kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden tentunya. Maka penataan pencalonan khususnya untuk di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi sudah mulai dilaksanakan hari ini. Meskipun nanti formalnya tentunya KPU yang menetapkan ya, tapi internal partai kita sudah menata. Sehingga hari ini kita sudah punya siapa yang akan menjadi calon kabupaten, siapa yang menjadi calon provinsi gitu loh. Kecuali calon DPR RI ya, karena itu adalah ranahnya DPP. Tapi kalau bicara seperti ini, misalnya kayak di DPD Jawa Tengah, sudah kita punya siapa yang akan ditugaskan seperti ini. Dan kebetulan saya masih ditugaskan untuk menjadi anggota atau calon anggota di provinsi lagi. Ya, dengan dapil yang tetap. Iya, dapil tetap Banyumas Cilacap. Ya. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Kalau prediksinya PDI sendiri seperti apa Pak 2024 ini? Ya artinya kalau kita lihat ya kita tidak terlena atau tergue, tapi juga tidak takabur begitu loh. Ya. Alhamdulillah kan hari ini kalau kita lihat lembaga-lembaga survei yang kredibel kan menempatkan PDI senantiasa pada ranking yang pertama. Ya. Kalau itu lihat hasil survei seperti ini, bukan kita membuat kita lengah, kita terlena terus kita enak-enak enggak,
tapi ini juga menjadi trigger bagi kita untuk lebih bersemangat seperti gitu. Sekaligus untuk kita syukuri bahwa ternyata hari ini kepercayaan masyarakat masih besar terhadap PDI Perjuangan. Nah ini yang harus bagaimana? Ini menjadikan apa namanya bukan hanya menjadikan kebanggaan, tapi juga harus menjadi beban positif yang harus kita bisa wujudkan dan kita buktikan kepada masyarakat bahwasanya kepercayaan masyarakat terhadap PDI Perjuangan itu memang kepercayaan yang tidak tanpa dasar gitu loh. Tapi memang bahwa PDI Perjuangan bisa menjawab apa yang menjadikan persoalan yang ada di masyarakat. Saya kira itu Pak Bapak. Ya, baik. Kalau 2024 ada pileg, ada pilpres, ada pilkada. Kalau pilkada itu agak mundur, tetapi kalau pilpres kan bareng, Pak. Itu strateginya seperti apa PDIP? Jadi kalau kita kan sudah ini kan sudah sekian kalinya ya pilpres baru pileg ya gitu. Tentunya kita akan bersama-sama pada saat nantinya tentunya kita akan mengkampanyekan di samping mengkampanyekan kita kayak gitu yang sedang memberikan punya apa namanya punya agenda untuk pencalonan, kita juga harus bagaimana bersinergi untuk bersama-sama mengkampanyekan juga calon presiden yang tentunya dari PDI Perjuangan. Saya kira itu Pak. Jadi harus ada sinergitas kayak gitu. Cuma sampai sekarang memang belum belum diputuskan ya kalau yang untuk presiden. Belum. Jadi ya mungkin ini bedanya partai-partai lain ya, karena mungkin setiap partai kan punya policy dan kebijakan sendiri-sendiri, strategi sendiri-sendiri. Nah tentunya karena kan kalau di PDI Perjuangan kan keputusan Kongres Partai kan memberikan hak prerogatif sebetulnya kepada Ketua Umum itu. Nah kita sebagai kader partai yang tegak lurus terhadap kebijakan partai ya tinggal tunggu saja. Siapa nanti yang akan ditugas oleh Ketua Umum jadi calon presiden, yaitu yang kita dukung. Gitu. Baik. Nah, presiden belum diputuskan. Kalau gubernur ancer-ancer sudah ada atau belum, Pak? Atau setidaknya figur seperti apa? Karena selama ini kan PDIP ini yang mendapat kepercayaan di Jawa Tengah. Jadi hari ini apa yang menjadikan yang sering disampaikan oleh para pimpinan kita di partai ini, kita lebih fokus pada bagaimana pertama bersama-sama pemerintahan Pak Jokowi ini untuk mensukseskan, menuntaskan apa namanya supaya bagaimana keberhasilan ini tidak hanya dijaga tapi ditingkatkan sampai nanti akhir. Jadi kita ini sedang bersama-sama bagaimana mensukseskan agenda pemerintahan Pak Jokowi yang sudah hampir selesai di 2 tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan elektoral atau pemilu, kita lebih fokus pada apa yang menjadi jangka pendek kita. Hari ini kita adalah pileg. Sehingga tentunya ini yang akan menjadi prioritas. Nah, kalau kita kan sudah cukup pengalaman lama gitu loh, bahwasanya nanti proses akan berjalan. Yang penting kita sekarang hari ini proses itu dijalankan adalah fokus untuk memenangkan pileg secara maksimal. Gitu loh. Untuk pilkadanya sementara kita hold dulu. Gitu loh. Tapi kan tadi pada saatnya kan ada proses yang harus dilalui di internal partai kaitannya dengan pilkada. Apa itu pendaftaran calon, nanti itu bagaimana mendaftarkan ke KPU dan sebagainya. Itu kan ada timeline-nya, kira-kira begitu Pak Bapak. Tapi hari ini apa yang menjadi arahan pimpinan partai bahwa kita harus lebih fokus kepada pileg dan pilpres. Baik, tapi bagi teman-teman PDIP di Jawa Tengah, apakah tidak ada satu dilema gitu? Satu sisi PDI belum memutuskan ya, terutama untuk calon presiden, tapi di sisi lain Gubernur Jawa Tengah yang notabene itu juga kader PDIP itu sudah disebut-sebut sebagai calon. Nah, bagi PDIP di Jawa Tengah sendiri seperti apa, Pak? Ya, kalau itu kan namanya kan dinamika lapangan. Nah, tapi kan kalau kembali lagi seperti saya sampaikan, ini menjadikan bahwasanya yang namanya kader partai kan harus punya disiplin dalam berorganisasi ini, dalam berpartai ini. Dan wujud disiplin itu apa? Adalah ketaatan terhadap apa yang menjadi keputusan dan kebijakan pimpinan partai. Nah, kalau kita lihat, kalau kita bisa tentang PDI Perjuangan. PDI Perjuangan mengatakan yang namanya presiden dan wakil presiden itu adalah yang memutuskan ketua umum, prerogatif. Ya sudah, kita nggak usah berdiskusi, nggak usah dan sebagainya seperti ini. Kita ya menyiapkan diri saja. Kira-kira nanti pada saatnya siapa yang ditugaskan oleh Ibu Ketua Umum menjadi calon presiden itu yang akan kita sokong. Saya kira ini sudah berapa kali kita lalui juga pencalonannya Pak Jokowi maupun 2 kali itu kan juga hitungannya juga tidak dalam waktu lama kan, masih pendek-pendek terus gitu. Kira-kira begitu Pak. Iya, baik. Terakhir mungkin Pak Bambang Haryanto yang sudah banyak makan asam garam
berpolitik 5 kali menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada saran-saran dan harapan baik terhadap sistem politik, terhadap kinerja teman-teman legislatif, eksekutif, mungkin partai politik sendiri, supaya ke depan mempunyai sistem politik dan budaya politik yang lebih baik, yang seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, saya cuma ini Pak Bapak. Ini kan saya melihatnya begini. Jadi proses kemajuan demokrasi ini tidak seiring dengan proses kemajuan kesejahteraan. Nah, Ini yang saya lihat begitu. Sehingga dilema ini apa yang wujudnya? Itu tentunya adalah wujud apa menjadi praktek-praktek berpolitik yang kurang baik. Salah satu contohnya, kalau pada saat proses ada yang namanya money politik. ya, Kemudian kalau setelah prosesnya ada yang kita sebut bahwasanya ternyata orang-orang yang tidak bertanggung jawab apapun tidak amanah dalam Ya. apa yang sudah menjadi tanggung jawab apapun yang apa yang sudah diterima amanah itu. Kan begitu. ya, Nah, ini proses ini kan tentunya tidak bisa secara pribadi kita selesaikan. Ini perlu Ya. ada sebuah kebersamaan seluruh warga bangsa, seluruh stakeholder yang ada gitu. Nah, Ya. saya melihat kalau menurut gambaran saya, yang penting hari ini adalah bagaimana kita partai politik bisa memberikan peran yang semestinya. Apa menurut hemat saya peran partai politik yang semestinya adalah bagaimana peran partai politik harus senantiasa memberikan edukasi, Ya. political education terhadap masyarakat. Nah, tentunya pada saat masyarakat diberikan pemahaman berpolitik yang baik, kemudian juga rekrutmen di partai politik itu sendiri dengan cara-cara yang baik, tentunya itu tadi. Ini yang saya harapkan. Nantinya akan menghasilkan produk-produk yang baik juga. Karena menurut saya, itu loh. Seperti Pak Bambang tanyakan, kira-kira untuk partai politiknya bagaimana, untuk legislatifnya, eksekutifnya apa. Ini kan kita bicara tentang produk. Ya. Kan? Gitu. Legislatif, produknya ada DPR. Eksekutif, produknya ada gubernur, presiden, dan sebagainya. Nah, saya berharap dengan adanya pendidikan politik yang masif terhadap masyarakat, kemudian juga adanya rekrutmen di internal partai politik yang baik, ini nanti antara proses dan hasil saya kira tidak akan terlalu berbeda jauh gitu loh. Artinya prosesnya berkualitas dan hasilnya juga sepadan. Ini yang menurut pemahaman saya sendiri. Nah, inilah yang saya menurut hemat saya begitu. Menurut apa yang menjadi saya pemahaman saya, ini yang masih kurang. Karena sekali lagi di depan saya katakan kemajuan demokrasi tidak sejalan dengan kesejahteraan. Hingga sekarang kan yang namanya sekarang saya belum pernah, tapi saya berani bertaruh itu. Di negara-negara yang maju, negara-negara yang sudah sejahtera, saya kira nggak ada itu istilahnya money politik atau menjual beli suara. Nah, kemudian tadi partai politik dalam merekrut calon-calon pemimpin ataupun calon-calon kader yang akan ditempatkan atau ditugaskan ya juga harus benar-benar baik gitu loh. Sehingga saya lihat bahwa sekali lagi kalau proses sudah baik dilakukan oleh lembaga yang baik nanti akan menghasilkan juga produk yang baik. Saya kira itu Pak Bang urutannya gitu. Iya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Bambang Haryanto Baharudin, Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, yang mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Sekali lagi terima kasih, sukses berjuang, mudah-mudahan apa yang ditekadkan untuk membantu masyarakat dan tadi membuat masyarakat lebih sejahtera supaya sistem demokrasinya lebih berkualitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tutpun. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak. Bang.